Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat penyertaannya dalam hidup kita. Kita boleh ada di minggu yang baru lagi. Dan kita boleh terus menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Kita boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus dinyatakan dengan limpah dalam hidup kita. Sebab itu biarlah pagi hari ini kita boleh datang dengan hati yang bersyukur, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau yang selalu baik dan selamanya Engkau baik bagi kami. Sebab itu kami datang di tahta kasih karunia dengan rasa syukur kami, dengan pujian, penyembahan, pengagungan. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Indah bagiku kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Amin. Ku membawa hatiku hanya Engkau hidupku, Yesus. Kau terindah, samanya ku menyembahmu. Ku mengagunkan inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, samanya ku menyembahmu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, kerinduanku, Yesus. Ingin ku
menyenangkanku. Karyamu indah bagiku, kasih menyelamatkanku, Yesus. Inilah persambahanku. Amin. Hanya Engkau hidupku, Yesus, Kau tahu selamanya aku menyembahmu. Inilah persembahanku, oh Yesus, Kau berikan selamanya ku menyembahmu. Hanya Engkau hidupku, Yesus, Kau terindah selamanya ku menyembahmu. Inilah persambahanku, Yesus, Kau terindah selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami menyembahmu, kami menyembah. Kau akan syukur, membawa pujian bagimu. Dalam hadiratmu kami menyembah, memujimu, meninggikan namamu, Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, pujilah namamu,
Terpujilah namamu, kami menyembah, kami memuliakan-Mu Tuhan. Berikan namamu, haleluya. Ya Allah, ya Allah, syukur bagimu. Ya Allah, ya Allah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama, memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami menyembah, kami menyembah, meninggikan namamu, Yesus. Ya Allah, ya Allah, syukur bagimu, syukur bagimu. Kami menyembah, kami menyembah, ya Allah Bang, ya Allah Bang.
Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dengan kami hidup taat melakukan setiap firman-Mu, sehingga hidup kami menyukakan hati-Mu ya Allah. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang memberikan kepada kami hati yang baru, hati yang taat kepada-Mu. Kami bersyukur. Sungguh bukan karena kuat gagah kami dapat melakukan firman dengan taat. Tapi karena Engkau yang memberikan hati yang baru bagi kami. Roh yang baru bagi kami. Dan kami mau terus taat kepadamu. Karena kami mengasihi-Mu. Sebab Kau lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan.
ajaib Tuhan. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkaulah perlindungan kami. Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Menuntun langkah kaki kami. Memimpin hidup kami. Melindungi, menjagai. Kami aman di dalam-Mu. Jadi kami mau terus percaya kepada-Mu Tuhan. Dan mempercayakan seluruh hidup kami kepada-Mu. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kami percaya. Sebab Engkau yang telah terbukti setia sampai hari ini. Menyertai, melindungi, menjagai hidup kami. Bahkan memberkati kami dengan kasih setia-Mu. Dengan limpah Kau berikan rahmat-Mu bagi kami. Kau nyatakan pertolongan-pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Dan Kau berkati kami senantiasa. Untuk kami bersyukur padamu. Dan kami mau tetap percaya hanya padamu. Sekalipun kami tak dapat melihat apa yang di depan kami. Kami percaya padamu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janji-Mu, berharapan hanya padamu. Saat kami tak melihat jalan, kami tetap percaya pada Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janji-Mu, berharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya,
Saat kami tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ini mau terus kami lakukan dalam hidup kami. Selalu percaya hanya kepada, sebab telah terbukti Engkau Allah yang setia, Bapa yang tak pernah ingkar janji. Sebab itu biarlah kami terus hidup menghasilkan buah, sehingga apa yang kami minta dalam nama-Mu Kau berikan bagi kami. Kami mau terus hidup taat akan firman-Mu, karena Engkau yang memberikan hati yang baru dan roh yang baru bagi kami. Hati yang taat padamu. Dan biarlah setiap ketaatan kami datangkan perkenanan dalam hidup kami. Dan pagi hari kami siapkan hati kami untuk firman-Mu lagi. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau hari ini kita boleh terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan, kita boleh terus ada di dalam penyertaan tangan kuasa Tuhan, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini, dan terus menerus kita mau tinggal di dalam Tuhan, sebab Tuhan ada di dalam kita. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Jadi dari sisi Tuhan sudah jelas dan sudah pasti kesetiaannya tidak akan pernah berubah. Tetapi biarlah dari sisi kita mau belajar terus setia dan taat kepada Tuhan. Sekali lagi bukan karena kuat gagah kita, karena daging itu lemah, roh penurut. Daging, mata, ada begitu banyak keinginan,
keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging. Tapi biarlah setiap hari dan semakin hari kita mematikan daging dengan segala egonya, dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan dengan roh yang taat, hati yang taat kepada Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam Mazmur 81 dengan judul perikop nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Dengarlah, hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Jadi perikop ini adalah perikop di mana bangsa Israel menaikkan puji-pujian pada saat mereka melakukan hari raya mereka. Jadi kalau kita baca dari perjanjian lama di kitab Keluaran, kitab Ulangan, maka Allah memerintahkan bangsa Israel untuk melakukan beberapa hari raya secara khusus, baik itu hari raya Paskah, hari raya pendamaian, hari raya Pondok Daud, di mana mereka berkumpul, mereka bersama-sama merayakan setiap momen. Kalau Paskah bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir, terus Pondok Daun, terus hari raya pendamaian. Nah, tentu secara jelas pada waktu mereka menyanyikan ini, kemungkinan adalah pada waktu hari raya pendamaian atau Pondok Daun, ketika atau juga pada waktu merayakan hari raya Paskah, ketika mereka mengenang kembali bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Jadi tentu Bapak Ibu bisa searching di Google. Mazmur 81 ini adalah nyanyian pada waktu pembaruan janji pada perayaan yang mana. Tapi bukan itu esensi yang mau kita belajar pagi hari ini. Tapi hal yang pertama yang kita mau belajar adalah mari kita terus bersyukur, bahkan bersorak-sorak bagi Tuhan, Allah kekuatan kita, Allah yang sudah menyertai hidup kita di dalam setiap perjalanan hidup kita sampai hari ini. Tentu saya percaya Bapak Ibu juga mempunyai pengalaman-pengalaman hari raya dalam hidup Bapak Ibu. Bukan saja mungkin merayakan ulang tahun
secara pribadi atau ulang tahun pernikahan, sehingga setiap momen kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap momen hidup kita. Bahkan juga Bapak Ibu mempunyai hari raya tertentu di mana Bapak Ibu diluputkan dari celaka maut, dan hal itu menjadi sesuatu yang terus kita kenang betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan melindungi kita, menjagai kita, memberkati kita, menolong kita sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Ada terlalu banyak hal yang bisa menjadi alasan bagi kita untuk kita terus bersyukur kepada Tuhan, bersorak-sorai bagi Allah kita. Jadi buanglah kebiasaan bersungut-sungut, buanglah kebiasaan mengeluh hanya karena hal-hal sepele dalam hidup ini Bapak Ibu. Tapi bangunlah sebuah gaya hidup untuk terus bersyukur, untuk bersorak-sorai, ketika kita mengingat-ingat, ketika kita mengenang perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Yang sekali lagi saya mau katakan, tentu Bapak Ibu sudah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan sampai hari ini. Bahkan sampai hari ini dan akan datang, saya percaya perbuatan-perbuatan besar Tuhan akan terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jadi mari terus kita bersyukur, mari kita terus bersuka cita, mari terus kita bersorak-sorai bagi Allah kekuatan kita. Kita menaikkan pujian, syukur, memuji, memuliakan nama Tuhan di setiap langkah hidup kita. Saya menghimbau, saya mendorong untuk Bapak Ibu menghafal banyak lagu-lagu, sehingga di dalam setiap langkah hidup Bapak Ibu, di dalam seluruh aktivitas Bapak Ibu, ada puji-pujian yang bisa Bapak Ibu naikkan. Daripada Bapak Ibu habiskan banyak waktu mendengarkan lagu-lagu rohana. Mari sepanjang hari, di setiap langkah hidupmu, di waktu-waktu senggangmu, engkau banyak perbendaharaan lagu-lagu rohani, ayat-ayat firman Tuhan yang menguasai hidupmu, sehingga itu yang akan keluar dari mulutmu karena terpancar dari hatimu. Nyanyian syukur, nyanyian sorak-sorai, bahkan nyanyian pengharapan ketika engkau mengalami situasi-situasi sulit dalam hidupmu. Jadi, mari bangun gaya hidup untuk terus bersyukur kepada Tuhan, untuk terus memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai bagi kebesaran nama Tuhan. Nah, itu hal yang pertama yang kita bisa belajar dari Mazmur pasal yang ke-81. Nah, yang kedua, kita juga belajar karena sebuah peringatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada waktu itu untuk mengingatkan kembali bangsa Israel. Karena memang bangsa Israel itu kan terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala. Kita sudah banyak belajar waktu di dalam kitab Hakim-Hakim khususnya, atau di dalam kitab Keluaran ketika mereka keluar dari Mesir. Sebenarnya betapa dahsyatnya Tuhan menyertai hidup mereka. Di perikop ini juga diulang lagi. Bagaimana dengan tangan yang teracung, dengan tangan yang penuh kuasa, Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tetapi kita tahu bagaimana akhirnya mereka harus berputar-putar selama 40 tahun. Mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup di padang gurun. Dan sekali lagi, itu karena ketegar tengkukan dan kekeras kepalaan dari bangsa Israel. Tapi bersyukur Tuhan tetap setia menyertai mereka selama 40 tahun itu. Sehingga Bapak Ibu mungkin pernah ingat membaca sebuah ayat, selama 40 tahun kasut di kakimu tidak pernah rusak, mana tidak pernah berhenti, dan bajumu nggak pernah usang.
Tapi tentulah tidak seperti itulah seharusnya hidup kita, berputar-putar di padang gurun. Karena harusnya rancangan Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan, penuh damai sejahtera, dibebaskan dari Mesir untuk menikmati tanah Kanaan yang berlimpah-limpah. Kita dibebaskan dari perhambaan dosa dengan karya salib untuk mengalami hidup dalam kelimpahan. Tetapi seringkali kedegilan hati kita, ketegar tengkukan kita, ketidaktaatan kita, itu yang membuat kita sendiri yang hidup dikelilingi, bahkan dililit oleh berbagai macam masalah. Jadi hari ini Tuhan mau ingatkan kita, milikilah hati yang taat. Bukan saja hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan, tapi milikilah hati yang taat. Dan secara khusus kalau kita di Pelita Community sepanjang tahun ini, kita sudah belajar tentang fokus berbuah tetap. Dan 2 bulan ini tema kita kembali diingatkan pada ayat pokoknya, yaitu Yohanes 15 ayat 16. Sebab bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta dalam namaku diberikannya kepadamu. Diberikan Bapa kepada kita. Jadi fokus kita bukan mau minta. Fokus kita itu menghasilkan buah dulu Bapak Ibu. Dan buah kita itu harus tetap konstan. Bukan buah musiman, bukan buah mut-mutan. Lagi mood taat lakukan firman. Lagi bad mood, ngambek, nggak melayani, uring-uringan. Nah, apalagi sampai level lagi buah pelayanan. Kita berani mengorbankan apa yang ada pada kita untuk melayani Tuhan. Dan hidup kita menghasilkan jiwa-jiwa. Maka janji Tuhan itu pasti digenapi Bapak Ibu. Ya, kemarin ada yang ngomong minta doakan, ini saya ngomong, ya saya bisa bantu doa, tapi masalahnya kan kamu berbuah atau enggak. Ada begitu banyak orang Kristen sudah tertipu hanya dengan propaganda-propaganda diberkati, diberkati, diberkati. Lupa, berkali-kali saya harus katakan, kasih Tuhan memang nggak bersyarat. Tapi janji Tuhan itu bersyarat Bapak Ibu. Minta di dalam nama Tuhan pasti diberi. Iya. Tapi syaratnya hidupmu harus berbuah Bapak Ibu. Nah, makanya kalau kita baca tadi di dalam firman Tuhan, kalau saja umat Tuhan itu mendengarkan suara Tuhan, maka ayat yang ke-15 katakan, seketika itu juga, kata firman Tuhan. Kalau sekiranya umatku mendengar, taat, melakukan apa yang aku katakan, maka sebenarnya seketika itu juga musuhnya akan aku selesaikan. Masalahnya aku akan beresin. Masalahnya Bapak Ibu, masalah yang kita timbulkan itu juga kita sendiri yang buat masalah. Terus disuruh tobat, praktek, lakukan firman Tuhan. Ya malah bertentangan dengan firman Tuhan, ngikutin ego sendiri. Hari-hari ini ada begitu banyak yang harus saya konseling. Yaitu tadi berkali-kali seperti yang saya katakan. Seringkali banyak orang konseling, bukan cari kebenaran firman, tapi cari pembenaran. Bahkan ketika saya sodorkan ayat-ayat firman Tuhan, mereka masih berkelit, Pak, tapi ayat ini kan, oh, saya bilang, hidup itu adalah keputusan. Bagian saya cuma sampaikan ini loh firman Tuhan. Ini loh kebenarannya. Kamu mau taat, ayo. Enggak, ya itu pilihanmu. Kalau kamu taat, maka firman Tuhan katakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran itulah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Tapi kalau kamu nggak mau taat, ya silakan. Putar-putar aja di padang gurun hidupmu. Boro-boro minta berkat A, B, C, D. Hidupmu akan muter-muter. Dan cilakanya ada begitu banyak orang lebih suka tertipu dengan tipu daya iblis
dengan mengikuti ego, kemarahan, keangkuhan hidup, keinginan mata. Tapi pagi hari ini mari Bapak Ibu miliki hati yang taat. Saya akan baca ulang Bapak Ibu ya. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu hai Israel. Jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tuhan yang menuntun hidup kita. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang menyertai kita. Tapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Bahkan di dalam Yesaya, kalau Bapak Ibu pernah baca, Yesaya 30 ayat 15, kalau nggak salah dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya itu letak kekuatan. Tapi kamu enggan, kata firman Tuhan. Banyak orang berteriak-teriak, berseru-seru, minta kekuatan. Sebenarnya dalam tinggal tenang dan percaya, itulah kekuatan kita. Masalahnya kita enggan. Makanya berkali-kali saya harus ingatkan, jangan pernah minta saya untuk mendoakan Bapak Ibu jadi tenang. Enggak. Untuk jadi tenang itu adalah pilihan Bapak Ibu. Makanya kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Supaya kita dapat peka mendengar suara Tuhan. Dan kemudian kita taat melakukan suara Tuhan itu. Dan kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, hari ini Tuhan mengingatkan kita dua hal. Yang pertama, biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur, hati kita melimpah, mulut kita penuh dengan puji-pujian setiap hari karena perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Dan yang kedua, mari miliki hati yang taat. Hati yang mau terus melakukan firman. Apa itu taat? Sederhana. Dengar, lakukan. Dan firman Tuhan menjamin gak ada firman Tuhan yang berat, gak ada firman Tuhan yang susah. Firman Tuhan itu gak jauh Bapak Ibu. Pokoknya dengar apa kata Tuhan, taat, titik. Walaupun hari ini kita sepertinya belum melihat apa akibat dari ketaatan kita. Walaupun mungkin berat menurut daging kita, taat saja Bapak Ibu. Jangan sok pinter melawan Tuhan dengan berbagai argumen kedagingan dan egomu. Taat saja. Karena kalaupun kau nggak taat, itu pilihanmu, dan tanggung saja sendiri akibatnya Bapak Ibu. Makanya seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan, jangan jadi orang Kristen yang bebal di atas bebal. Kalau orang bebal kan jelas, memang mereka nggak peduli tentang Tuhan. Hidup suka-suka, baik dalam keadaan baik maupun dalam masalah. Tapi janganlah kita yang menamakan diri pengikut Kristus, waktu senang kita seakan-akan lupa pada Tuhan. Pada waktu punya masalah, teriak-teriak cari Tuhan. Padahal Tuhan nggak pernah tinggalin kita, Bapak Ibu. Terus Tuhan ingatkan kita untuk bertobat dan lakukan firman. Kita masih ngotot nggak mau. Terus kita nggak ngalami pertolongan Tuhan. Terus kita marah lagi tambah dalam dengan Tuhan. Itu bebal di atas bebal. Tapi sekali lagi, melalui firman Tuhan yang setiap hari kita dengar. Mari belajar dua hal ini pagi ini. Dan di sepanjang umur hidup kita. Miliki hati yang terus bersyukur, miliki hati yang taat, sehingga engkau akan melihat penggenapan-penggenapan janji firman. Hasilkanlah buah pertobatan itu, hasilkanlah buah pelayanan itu, hasilkanlah buah jiwa-jiwa itu, maka apa yang kau minta dalam namaku, kata Yesus, maka Bapa akan berikan kepadamu. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Silakan kalau Bapak Ibu mau tambahkan sesuatu, Bapak Ibu dapat apa dari firman Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu ditegur firman, bertobat Bapak Ibu. Memiliki hati yang taat dan bersyukur pada Tuhan. Oke, kalau tidak ada, saya silakan kepada Hengki. Ya. Oke, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini.
Bapak yang baik, kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, buat pemeliharaan-Mu atas setiap kami ya Bapak, buat hari-hari yang kami lalui bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya segala kemurahan-Mu, segala anugerah-Mu, dan segala kebaikan-Mu terus ada dalam hidup setiap kami ya Bapak. Biarlah kami terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Seperti firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kami ya Tuhan, kalau tidak ada Allah lain selain Engkau ya Tuhan yang selalu kami sembah, selalu kami puji, yang selalu kami ingat di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang menuntun setiap langkah hidup kami, Engkau Allah yang terus memberkati hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan, kan kami juga mau taat ya Bapa. Dan juga kami diingatkan ya Tuhan, kami harus pergi untuk menghasilkan buah Tuhan, yaitu buah pertobatan, buah pelayanan ya Tuhan, supaya hidup kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang kami minta, Engkau Tuhan Allah yang akan memberikannya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus berkati Pak Heri, Tuhan pakai Pak Heri lebih lagi ya Bapak. Dan juga buat istri dan anak-anaknya, Tuhan juga senantiasa memberkati mereka dimanapun mereka berada ya Bapak. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, baik suami kami, istri kami, anak-anak, menantu, cucu kami Tuhan. Tuhan terus berkati ya Bapak. Biarlah hidup mereka juga terus mengenal Engkau sungguh-sungguh ya Tuhan. Hidup akan takut akan Tuhan senantiasa. Dan hidup sesuai dengan perintah firman-Mu ya Bapa, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajar kami ya Tuhan, kami mau berkomitmen untuk melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sesuai dengan perintah-Mu, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih berkat-Mu atas keluarga kami, atas keluarga besar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur. Tuhan juga berkati pekerjaan usaha apapun yang kami lakukan ya Bapa. Dan juga di pagi hari ini kami terus memberkati bangsa kami Indonesia. Biarlah bangsa kami Indonesia dipenuhi damai sejahtera-Mu, dipenuhi sukacita-Mu ya Tuhan. Diberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemerintahan kami yang ada di pagi hari ini ya Bapa. Biarlah pemerintahan kami terus berjalan untuk membangun bangsa kami Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemerintahan dan juga bangsa kami Indonesia ya Bapak. Mari kita masuk dalam Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat roh yang baru yang kau berikan bagi kami, hati yang taat yang kau berikan bagi kami, dan biarlah kami mau terus hidup dengan ketaatan kepadamu, terus mengasihimu, dan bukti kasih kami adalah taat akan setiap firman-Mu, sehingga kami menikmati janji-janji firman-Mu dikenapi dalam hidup kami. Fokus kami bukan meminta berkat daripadamu, tapi fokus kami adalah menghasilkan buah ketaatan melakukan firman-Mu. Karena kami percaya Engkau setia pada setiap janji-Mu. Janji-Mu itu ya dan amin bagi kami. Sebab itu biarlah Kau dapati hati kami taat, kami setia kepadamu, dan Engkau dipermuliakan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, pimpin tuntun langkah kami. Tutup bungkusnya kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami, dan Engkau dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.
Sampai ketemu besok Bapak Ibu.